Langkahnya adalah Bapak dan Ibu menambahkan user operator di sini dengan tombol add new user, kemudian misalkan di sini kita buat operator SMPN 17 Bekasi. Kemudian username-nya misalkan OPSMPN 17 Bekasi. Password-nya saya coba yang mudah dulu. Kemudian role-nya ini operator. Kemudian simpan. Nah, itu tugas dari admin sekolah nantinya. Agar operator sekolahnya nanti bisa mengelola data pendaftar. Nah, operator ini bisa ditambahkan, tidak hanya satu, beberapa bisa, sesuai dengan kondisi dari sekolah asalnya. Ada berapa operator. Itu untuk user. Kemudian, pada rekap kelulusan, nanti Bapak dan Ibu akan memberikan penjelasan atau memberikan label ke calon pendaftar itu, apakah sudah lulus atau tidak, karena itu akan menentukan ke pendaftaran di SMA dan SMK-nya. Apabila tidak lulus, maka tidak bisa melanjutkan nantinya, gitu statusnya. Apabila belum dikasih lulus, label lulus, maka tidak bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, sehingga itu harus dikelola oleh admin, apakah sudah lulus atau tidak, gitu. Nah, untuk misalkan apabila siswanya semua sudah lulus, maka tinggal disimpan. Apabila ada yang tidak lulus, maka diklik tidak, kemudian dipilih siswanya mana yang tidak lulus. Bisa juga di-sort berdasarkan kelasnya. Contoh, kelas 9A, ini dipilih. Misalkan, ini tidak lulus, sehingga nama ini nanti tidak bisa melanjutkan untuk daftar ke SMA atau SMK. Gitu. Itu untuk status kelulusan, nanti sekolah asal yang menentukan. Kemudian yang menu berikutnya adalah akun pendaftar. Nah, ini ditampilkan nama-nama lulusan sekolah Bapak dan Ibu, kemudian username-nya, password-nya. Ini yang harus nanti dibagikan ke siswanya gitu, untuk memeriksa apabila mereka akan melanjutkan pendaftaran ke SMA dan SMK, dan akan misalkan mengupload persyaratan-persyaratan khusus apabila persyaratan khususnya tidak tersedia di sekolah, adanya di siswa, maka nanti siswa bisa menambahkan sendiri. Itu apabila dilakukan pendaftaran mandiri oleh siswa bersangkutan. Apabila dikelola oleh sekolah asal, maka semua data-data itu harus ada di operator sekolah tentu saja, untuk mendaftarkan atau membantu mendaftarkan siswa-siswanya. Gitu. Nah, ini nanti perlu dibagikan ke siswanya, dipastikan siswa-siswanya itu memperoleh akunnya agar mereka bisa melakukan pendaftaran ke jenjang berikutnya. Nah, itu untuk aplikasi di admin, hanya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke operator. Maka kita logout dulu. Logout, kemudian kita masukkan username yang tadi, operator, kemudian ini passwordnya. Login, nah ini menu yang ada di sisi operator, jadi berbeda. Menu di sisi operator itu sangat banyak sekali. Pertama, biodata dan raport. Di sini ada biodata, kemudian raport, kemudian ranking, kemudian import data, raport,
Kemudian persyaratan, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus. Kemudian pendaftaran, nanti ada pendaftaran tahap 1, ada pendaftaran tahap 2. Kemudian ada rekap kelulusan dan akun pendaftar juga ada. Baik, kita mulai dari biodata. Nah, di biodata ini nanti akan muncul juga bisa di-sort sesuai dengan kelasnya. Ini kita klik input biodata. Nah, ini nanti tolong dipastikan karena masih banyak, utamanya adalah di koordinat pendaftar ini. Utamanya masih banyak yang mengisikan dengan koordinat sekolah asal. Nah, mohon nanti diinformasikan ke siswanya untuk memperbaharui koordinatnya sesuai dengan koordinat di mana mereka tinggal, bisa menggunakan Google Map. Ini kalau tidak diedit nanti akan, atau tidak sesuai, nanti akan merugikan siswa untuk ke tahap seleksi yang berdasarkan jarak. Ini nanti dicek mulai dari NIK sampai ke map. Ini bisa diedit apabila ada perubahan, karena ini mengambil dari Dapodik. Kemudian yang kedua, nilai rapot. Ini nilai rapot ini tentu saja diisi oleh sekolah, tidak bisa diisi oleh siswa untuk yang Provinsi Jawa Barat. Untuk yang luar Jawa Barat itu mereka mandiri, tapi disertai dengan buktinya. Tuh. Nah, ini jika masih ada program akselerasi sekolah, ini harus dibuktikan dengan file yang sesuai. Bapak dan Ibu ini mengisikannya satu persatu, nilainya skalanya 0 sampai 100, mulai dari semester 1 sampai semester 5, kemudian nanti dilakukan simpan. Itu untuk nilai raport. Kemudian untuk ranking juga nanti sama. Nanti ini semester 1 diisi rankingnya berapa, semester 2 berapa, semester 3 berapa, sampai semester 5. Kemudian jangan lupa di sini di paling bawah itu diisi total nilai ranking yang pertamanya di kelas tersebut. Jadi total nilai ranking yang pertamanya untuk 10 mapel itu nanti berapa, itu di sini diisi. Memang sangat banyak. Saya sudah membayangkan pekerjaan Bapak dan Ibu akan banyak. Nah, tapi jangan khawatir. Di sini ada import data untuk memudahkan pekerjaan Bapak dan Ibu. Nah, untuk import data, Bapak dan Ibu pertama sekali adalah melakukan ekspor filenya. Ekspor template-nya yang sudah ada nama-namanya. Ini kita ekspor. Nah, contohnya saya masukkan ke sini dulu. Nah, isinya nanti seperti ini. Sudah ada nama-namanya, tinggal Bapak dan Ibu mengisikan atau mengupdate data sesuai dengan yang diperlukan. Ini sudah ada kelas. Tidak muncul, Pak. Ya? Tidak muncul Excel-nya, Pak. Excel-nya tidak muncul. Sebentar. Padahal saya sudah share screen. Bentar. Saya share screen saja ya. Muncul. Ya, makasih. Nah, ini hasil ekspornya nanti yang Bapak dan Ibu butuhkan. Nanti ketika hasil ekspornya muncul, ini ada data
nama-nama siswanya mulai dari kelas, NISN, kemudian nama, NIK, dan koordinat domisilinya ini harus diupdate. Ini kebanyakan masih sama semua gitu. Jadi jangan sampai lupa, ini diingatkan beberapa kali supaya nanti siswanya tidak dirugikan apabila mengikuti seleksi berdasarkan jarak. Nah, kemudian di sini diisi datanya, diisi pendidikan agamanya semester 1 berapa dalam rank 0 sampai 100 ya. Kemudian rankingnya juga. Terus seperti itu. Nah, kemudian ini total nilai rankingnya. Nah, tentu ini kan akan menyulitkan juga. Menyulitkan, saya rasa akan menyulitkan Bapak dan Ibu di sekolah asal. Nah, kami sudah menyiapkan filenya, nanti saya share. Itu ada file yang namanya data nilai raport. Nah, ini data nilai raport. Nanti kita share, Bapak dan Ibu tinggal kopas saja data yang awalnya yang tadi, kelas, NISN, namanya di sini. Jadi kopas dari file yang ekspor tadi dimasukkan ke sini, kemudian datanya diisikan di sini, nilainya, kemudian sampai 10 mapel ya, sampai 10 mapel. Nah, nanti jumlahnya akan otomatis ada di sini. Ini ada jumlah 10 mapel, ini ada jumlah 7 mapel, kemudian rankingnya juga akan langsung dihitung. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu susah-susah lagi melihat ke raport. Karena raport sekarang kan tidak ada rankingnya, tapi langsung dihitung di sini. Jadi Bapak dan Ibu tinggal masukkan nilai di sini, nanti akan dihitung jumlah-jumlahnya beserta rankingnya. Nah, kemudian ini juga nanti akan total nilai ranking yang kesatunya akan otomatis terisi. Tinggal yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah jumlah baris yang terpakai ini. Jumlah baris yang terpakai ini, misalkan berapa jumlah siswanya. Kalau 36 ya 36, kalau tidak tentu saja harus dihapus, kemudian rumusnya yang ini disesuaikan gitu. Rumusnya disesuaikan supaya perhitungannya tidak salah. Di sini sudah ada penjelasannya. Nanti saya share file ini. Oke, itu kemudian apabila data ini sudah selesai, jadi Bapak dan Ibu sudah mengisi ini, Bapak dan Ibu tinggal copy paste ke yang format import. Nah, ke sini. Atau yang tadi ya, sebentar. Yang tadi. Nah, ini. Nah, tinggal ngisi ke sini. Tinggal dimasukkan kopas ke sini. Yang 7 mapel untuk yang akan diikutkan dalam PPDB. 7 mapel. Masukkan ke sini beserta rankingnya juga bisa dikopas ke sini. Serta total nilai ranking satunya di sini. Jadi tidak perlu lagi menghitung secara manual, tapi tinggal masukkan, nanti akan dihitung otomatis rankingnya. Nah, apabila sudah diperoleh file ini, sudah lengkap, maka Bapak dan Ibu bisa melanjutkan ke import data lulusan untuk nilai rapotnya. Tinggal dimasukkan ke sini filenya, kemudian lakukan import. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu supaya tidak salah, jangan merubah format yang sudah ada di sini. Tinggal Bapak dan Ibu mengisi saja data yang diperlukan. Oke, itu kemudian kita lanjut ke persyaratan. Ini persyaratan umumnya. Persyaratan umum, contohnya saya yang ini, input persyaratan umum. Nah, untuk input persyaratan umum tentu saja tadi sudah dijelaskan, ini sudah ada nick-nya. Apabila belum sesuai nick-nya ya tinggal disesuaikan di sini. Kemudian nomor kakaknya dimasukkan juga, kemudian dilakukan cek data. Itu untuk memeriksa apakah datanya sesuai atau tidak. Nah, ini sudah disinkronkan dengan Dukcapil atau data yang ada di data kependudukan. Nah, apabila misalkan belum sesuai, maka Bapak dan Ibu
menyarankan kepada orang tua siswanya untuk mengupdate datanya ke Dukcapil agar dilakukan nanti update data, sehingga apabila sudah dilakukan update data maka nanti di sini akan sesuai. Jadi update datanya kalau untuk data kependudukan itu harus ke Dukcapil. Itu persyaratan umum. Kemudian untuk persyaratan khusus, ini tentu saja disesuaikan dengan jalur pendaftarannya. Nah ini contohnya jenjang pendaftaran ke SMA. Kemudian nanti jalur pendaftarannya contohnya ABK. Nah untuk ABK ini persyaratannya adalah surat hasil diagnosisnya yang harus di-upload ke sini, harus dimasukkan. Surat diagnosis atau penilaian kekhususan dari ahli, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Deden. Kemudian dilakukan simpan. Nah ini kemudian untuk yang KETM. KETM ini adalah berdasarkan data DTKS. Contohnya ini misalkan siswa yang tadi kita cek datanya, nah ini berarti sudah ada di DTKS. Berarti ini sudah bisa masuk atau mendaftar di jalur KETM. Tinggal yang kartu yang dimilikinya tinggal dimasukkan ke sini, baik foto maupun PDF-nya. Itu kemudian untuk yang kondisi tertentu. Nah ini kondisi tertentu itu seperti yang dijelaskan tadi adalah untuk pertama tenaga penanganan COVID-19 dari instansi rumah sakit tentu saja, yang dimana orang tuanya bekerja. Kemudian juga surat keterangan korban bencana alam sosial dari desa atau kelurahan apabila merupakan yang terdampak bencana alam atau sosial. Itu persyaratan untuk kondisi tertentu. Kemudian untuk perpindahan orang tua, nanti itu adalah alamat yang harus diisikan. Alamat barunya. Alamat setelah perpindahan tugasnya. Jadi bukan alamat asalnya, tapi alamat setelah perpindahan tugasnya. Misalkan ini jadinya di Bekasi, itu kemudian kecamatannya diisi, kemudian kelurahannya, kemudian RT-nya, RW-nya, alamat lengkapnya, kemudian koordinatnya. Menggunakan Google Maps sama di kopas ke sini, kemudian surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Itu persyaratan, jadi jelas ketika memilih jalur itu akan muncul persyaratan apa yang harus dipenuhi. Kemudian untuk guru, anak guru itu surat tugas mengajar atau bekerja dari pimpinan satuan pendidikan tersebut. Itu kemudian sertifikat pendidik jika ada, kalau tidak ada nggak jadi masalah. Opsional yang sertifikat pendidik. Kemudian prestasi kejuaraan. Nah, prestasi kejuaraan ini ada jenjangnya. Yang pertama seperti yang ada di slide itu Kemdikbud, kemudian Kemenag, kemudian di luar Kemdikbud atau Kemenag, kemudian Pramuka, kemudian Hafiz Quran, terakhir West Java Leader Reading Challenge. Nah, saya coba satu Kemdikbud atau Kemenag. Kemudian nama prestasinya ditulis apa, kemudian kategorinya tunggal atau bergu. Nanti akan berpengaruh ke nilainya, konversi nilainya. Kemudian pelaksanaannya berjenjang atau tidak. Nah, kalau berjenjang seperti ini, nanti misalkan ini apa ya? Misalkan. Nah, ini harus diisi. Nah, kemudian peringkatnya. Kalau berjenjang tentu saja ada peringkatnya. Ini diisi, peringkat kotaknya. Kemudian nanti buktinya di sini. Kemudian fotonya. Lalu
kalau ada, ini opsional, kalau ada link videonya yang ada di YouTube. Kalau ada, gitu. Jadi persyaratannya ini. Nah, ketika dipilih peringkat kota, maka akan muncul peringkat provinsi. Peringkat provinsi misalkan peringkat kedua. Kemudian diisi juga bukti-buktinya, maka nanti akan muncul peringkat nasional apabila ada. Apabila ada diisi kembali, misalkan peringkat nasionalnya peringkat ke-1, kemudian sama buktinya juga. Kemudian apabila berlangsung terus sampai peringkat internasional, maka bisa diisi kembali. Ini. Kalau tidak ada, ya tidak perlu diisi. Kemudian dilakukan simpan. Nah, itu untuk kejuaraan. Kemudian prestasi rapot. Nah, ini untuk prestasi rapot, tentu saja apabila sudah mengisi tadi data nilai rapot, di sini akan muncul nilai-nilainya. Kemudian itu untuk tahap 1. Kemudian untuk tahap 2 yang zonasi ini sama. Yang perlu diperhatikan adalah nanti koordinat, jangan sampai lupa, ini harus diperbaiki. Nah, itu untuk persyaratan khusus yang perlu diinformasikan ke siswanya, ke calon pendaftar ke SMA atau SMK. Kemudian nanti mereka juga harus mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini kemudian ini tinggal Bapak dan Ibu copy. Tinggal copy, kemudian nanti simpan. Gitu. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah masuk ke tahap pendaftaran, maka nanti akan bisa muncul di sini. Lalu operator juga bisa melakukan nanti rekap data kelulusan, apakah sudah lulus semua atau ada yang tidak lulus. Kalau misalkan tidak dilakukan oleh admin, misalkan oleh operator sekolah juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah akun pendaftar. Akun pendaftar ini juga bisa dilihat oleh operator sekolah. Kalau misalkan ada siswanya yang lupa, bisa Bapak dan Ibu mengeceknya di sini untuk diinformasikan ke siswanya gitu. Nah, itu untuk aplikasinya itu Pak, Bapak dan Ibu. Jadi yang harus disiapkan untuk tahap jadwal sekarang adalah mempersiapkan menu yang ini. Menu yang ini untuk jadwal sekarang adalah untuk pengisian nilai rapot, kemudian penyesuaian nanti biodata mungkin kalau misalkan sama siswanya nanti juga bisa. Itu utamanya yang sekolah itu adalah minta bantuannya tentu saja harus input nilai rapot karena yang berwenang untuk mengisi nilai rapot adalah sekolah gitu. Mungkin penjelasan saya itu untuk teknis saat ini. Nah, aplikasi akan dibuka insya Allah mulai besok, bisa diakses di yang tadi di sini di sekolah.ppdb.disdik.jabarprop.go.id.